Teman-teman semuanya, sekarang kita berada di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya dan di sini kita bertugas berkelompok bersama teman-teman kita semua. Perkenalkan, namaku Wildan dan mungkin Namaku Kamal. Namaku Asta. Aku Saka. Halo Aryo. Aku Ardi, halo. Aku Tito. aku Agil. Aku Rifai. Hari ini kami sedang berada di Museum 10 November yang terletak di dalam kompleks Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Museum ini memiliki konsep yang unik, yaitu underground, yang berarti kita harus turun ke bawah tanah untuk bisa masuk ke dalam museum. Desain ini memberikan kesan yang sangat berbeda dan memperkaya pengalaman kita saat menjelajahi sejarah. Setibanya di bawah tanah, kita disambut dengan berbagai lukisan yang menggambarkan momen-momen bersejarah pada pertempuran 10 November. Lukisan-lukisan ini begitu hidup dan menggugah, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perjuangan para pahlawan saat itu. Momen-momen ini tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi dihidupkan kembali melalui karya seni yang sangat detail dan penuh emosi. Sekarang, kita sudah berada di lantai 1 dari museum ini, dan kita memasuki bagian yang menampilkan miniatur Rumah Sakit Simpang. Miniatur ini sangat menarik karena menggambarkan bagaimana para tenaga medis pada masa perang berjuang memberikan pertolongan pertama kepada para pejuang yang terluka. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kondisi rumah sakit saat itu dengan berbagai perlengkapan medis yang sederhana namun sangat berarti bagi kelangsungan hidup para pejuang. Miniatur-miniatur yang ada di museum ini sangat realistis. Setiap detail dibuat dengan cermat, menciptakan suasana yang membuat kita merasa seolah-olah berada di tengah-tengah peristiwa tersebut. Visualisasi ini sangat membantu kita untuk lebih memahami perjuangan para pahlawan melalui pengalaman yang lebih mendalam dan nyata. Selanjutnya, kita berpindah ke bagian museum yang menampilkan peninggalan dari Haji Raden Muhammad, salah satu pahlawan yang berperan penting dalam merancang strategi perlawanan saat pertempuran 10 November. Di sini, kita bisa melihat berbagai dokumen dan barang pribadi yang menunjukkan bagaimana beliau mengatur langkah-langkah perlawanan dengan sangat cermat dan terorganisir. Namun, museum ini tidak hanya fokus pada masa 10 November saja. Di sini juga terdapat penjelasan mengenai alur proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana perjuangan menuju kemerdekaan dilakukan oleh para pahlawan. Setiap detailnya diceritakan dengan jelas, memberikan kita wawasan tentang bagaimana proses proklamasi ini terjadi dan siapa saja yang terlibat. Setelah itu, kita naik ke lantai 2, di mana kita bisa melihat berbagai peninggalan sejarah yang disusun dengan sangat rapi. Begitu memasuki ruangan, kita langsung disungguhkan dengan etalase yang berisi senjata-senjata yang digunakan oleh para pejuang saat itu. Selain itu, ada juga barang-barang pribadi seperti topi, tas, pakaian, dan barang-barang lainnya memberikan kita gambaran lebih dalam tentang kehidupan para pahlawan. Lanjut ke ruangan yang dinamakan diorama. Di sini, kita bisa melihat berbagai bilik yang menampilkan visualisasi momen-momen bersejarah yang terjadi pada masa pertempuran. Salah satu di antaranya adalah momen penting perundingan gencatan senjata yang terjadi setelah pertempuran sengit. Momen ini dihadirkan dengan sangat detail melalui patung-patung 3 dimensi dan pencahayaan yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi aslinya. Diorama ini sangat memukau. Setiap ruangan dan patung dirancang untuk menciptakan suasana yang mendalam, seolah-olah kita benar-benar berada di tengah-tengah peristiwa tersebut. Pencahayaan yang dramatis dan latar belakang yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu membuat pengalaman ini semakin hidup. Kita bisa merasakan ketegangan, kegelisahan, dan harapan yang ada di balik setiap keputusan yang diambil. Pada bagian ini, kita juga melihat beberapa diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa lainnya, seperti pertempuran sengit yang terjadi di berbagai titik di Surabaya. Setiap diorama menampilkan betapa kerasnya perjuangan yang harus ditempuh para pahlawan untuk merebut kemerdekaan, dengan berbagai elemen yang memperkaya cerita seperti kendaraan perang, amunisi, dan perlengkapan lainnya. Museum ini juga memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar lebih jauh tentang teknologi perang yang digunakan pada masa itu. Beberapa etalase menampilkan senjata-senjata canggih untuk zaman itu, seperti senapan, granat, dan peralatan militer lainnya.
Semua benda ini dipamerkan untuk menunjukkan bagaimana teknologi perang turut berperan dalam pemenangan yang diraih oleh para pejuang. Selain itu, ada juga informasi tentang kehidupan sehari-hari para pejuang yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Mereka tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga harus mengatur logistik, berkomunikasi, dan menjaga moral agar tetap tinggi. Semua ini menjadi bagian dari perjuangan yang luar biasa dan sulit yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Sebelum meninggalkan museum, kita bisa mengunjungi toko souvenir yang ada di dekat pintu keluar. Di sana, kita bisa membeli berbagai barang yang berkaitan dengan sejarah Indonesia, seperti miniatur monumen Tugu Pahlawan, buku-buku sejarah, dan berbagai souvenir lainnya. Ini merupakan cara yang baik untuk membawa pulang sedikit kenangan dan kunjungan yang sangat berharga ini. Sekarang, kita sudah hampir selesai menjelajahi seluruh museum. Pengalaman yang kami dapatkan di Museum 10 November ini sangat luar biasa. Museum ini bukan hanya sekedar tempat untuk melihat peninggalan sejarah, tetapi juga untuk merasakan dan memahami perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kami sangat merekomendasikan museum ini bagi siapa saja yang ingin belajar lebih banyak tentang sejarah Indonesia, khususnya mengenai pertempuran 10 November dan perjuangan para pahlawan. Museum ini memberikan pengalaman yang mendalam dan menyentuh hati, serta mengingat kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami di Museum 10 November ini. Semoga pengalaman ini memberikan wawasan baru bagi kita semua dan menginspirasi kita untuk terus menjaga dan menghargai sejarah bangsa. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.